Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emren Akbar dengan NIM F1E124004 dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang apa yang telah saya pelajari tentang sistem pengambilan keputusan. Sistem pengambilan keputusan terbagi menjadi dua, yaitu sistem penunjang keputusan atau SPK, atau juga disebut Decision Support System, dan sistem informasi eksekutif atau SIE, atau juga bisa disebut Executive Information System. Sistem penunjang keputusan atau SPK, yaitu suatu sistem untuk membantu manajer level menengah untuk proses pengambilan keputusan setengah terstruktur supaya efektif dengan menggunakan model-model analitis dan data yang tersedia. SPK terbagi menjadi dua, yaitu SPK berbasis web. SPK ini mengakses basis data perusahaan dengan menggunakan model-model analitik yang dibutuhkan. SPK ini berguna untuk mendukung pengambilan keputusan kepada pelanggan untuk menentukan produk apa yang dibeli, atau juga bisa disebut Customer Decision Support System atau CDSS. Yang kedua, yaitu sistem penunjang keputusan grup atau SPKG, atau juga bisa disebut Group Decision Support System, yaitu SPK yang digunakan oleh beberapa pengambil keputusan secara bersama-sama atau secara grup. Ada pula tujuan dari SPK. Yang pertama yaitu membantu manajer mengambil keputusan setengah terstruktur. Yang kedua, membantu atau mendukung pengambilan keputusan tetapi tidak mengganti keputusan tersebut. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan efektivitas terhadap pengambilan keputusan dalam tingkat manajemen. SPK memiliki 3 komponen. Yang pertama yaitu dialog manajemen, model manajemen, dan yang terakhir yaitu data manajemen. Perbedaan sistem penunjang keputusan atau SPK dan sistem information management atau SIM adalah yang pertama, sistem penunjang keputusan ditunjukkan untuk menangani problem khusus, sedangkan sistem information management untuk problem-problem umum dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, sistem penunjang keputusan lebih mendukung terhadap keputusan yang setengah terstruktur dan tidak terstruktur. Sedangkan sistem informasi manajemen mendukung keputusan yang terstruktur. Yang terakhir yaitu sistem penunjang keputusan mendukung keputusan individual manajer tertentu. Sedangkan sistem informasi manajemen itu mendukung keputusan banyak manajer. Perbedaan sistem penunjang keputusan dan sistem pakar. Yang pertama, sistem penunjang keputusan menggunakan database, sedangkan sistem pakar menggunakan knowledge base. Dan yang kedua yaitu sistem penunjang keputusan berbasis pada permodelan, sedangkan sistem pakar berbasis pada konsultasi. SPK menurut Dar dan Stein memiliki 2 tipe, yaitu SPK berbasis model atau juga disebut Model Driven DSS, dan SPK berbasis pada data atau Data Driven DSS. Stephen L. Alter pada 1976 memberikan konsep tentang SPK berbasis model dari tingkat kerumitan yang kecil ke tingkat kerumitan yang besar, yaitu yang pertama mengambil elemen informasi, yang kedua yaitu analisis suatu file, dan yang ketiga membuat laporan dari banyak file, kemudian estimasi alternatif keputusan, dan yang kelima yaitu usulan solusi optimal, dan yang terakhir yaitu melakukan sebuah keputusan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem informasi eksekutif. Apa itu sistem informasi eksekutif? Yaitu sistem informasi yang digunakan oleh manajer tingkat atas untuk membantu pemecahan masalah yang tidak struktur. Sistem informasi eksekutif atau SIE dapat juga disebut dengan Executive Information System. SIE memiliki perbedaan dengan SPK, yaitu SIE di level atas sedangkan SPK di level menengah. SIE digunakan manajer tingkat atas sedangkan SPK digunakan manajer tingkat menengah. SIE digunakan untuk keputusan tidak terstruktur sedangkan SPK untuk membuat keputusan yang semi terstruktur. SIE untuk permasalahan perencanaan dan perumusan strategik, sedangkan SPK untuk permasalahan tertentu.
SIE kurang menggunakan model-model analitikal, sedangkan SPK menggunakan model-model analitikal. SIE banyak menggunakan data eksternal, sedangkan SPK menggunakan data-data internal. SIE memiliki karakteristik yaitu dirancang untuk eksekutif puncak, kemudian menggunakan data internal dan eksternal, kemudian untuk pemecahan tidak terstruktur, untuk membantu perencanaan dan perusahaan strategik, digunakan secara online dan eksekutif, mempunyai kemampuan untuk mengambil dan menyaring data, mempunyai kemampuan untuk mengambil dan menggali data sampai ke data terkecil, harus mudah digunakan, dan yang terakhir yaitu menggunakan teks, grafik, dan tabel yang mudah dicerna. Itu adalah penjelasan materi yang telah saya pahami dari pertemuan ke-10 mata kuliah Konsep Sistem Informasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Emran Akbar, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.